Assalamualaikum, hai semuanya, Mystery Lovers. Pembahasan kali ini merupakan kasus pembunuhan yang luar biasa sadisnya. Untuk mendalami kisah yang satu ini pun cukup membuat saya merinding dan yang pasti merasa mual. Kasus ini meliputi pemerkosaan, mutilasi, penyakit kejiwaan nekrofilia, dan kanibalisme. Kejadian ini banyak diperbincangkan kembali setelah dibuat film serial di Netflix. Saya mengingatkan untuk para mystery lovers, video ini banyak mengandung unsur kekerasan yang tidak lazim. Jadi, siapkan mental kalian. Bagaimana kisahnya? Let's get straight into it. Jeffrey Dahmer merupakan serial killer yang sedang banyak diperbincangkan. Kisah hidup dan kekejiannya untuk menghabiskan korban diangkat menjadi serial film. Film terbarunya berjudul Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Bahkan film ini sempat memecahkan rekor baru pada chart film di Netflix. Namun, hadirnya film ini juga menimbulkan kontroversi. Mempunyai nama lengkap Jeffrey Lionel Dahmer. Ia dikenal sebagai pembunuh berantai dan pelaku pelecehan seksual sebelum akhirnya dia ditangkap dan tewas dipukul oleh tahanan lain di penjara Portage, Wisconsin. Tak hanya itu, semasa hidupnya, Dahmer juga dijuluki sebagai Milwaukee Cannibal atau Milwaukee Monster akibat kebengisannya. Julukan itu diambil dari tempat kelahiran Dahmer, yakni Milwaukee. Ia lahir pada 21 Mei 1960 dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Lionel merupakan ahli penelitian kimia, sementara Joyce adalah pelatih mesin teletype. Sejak usia dini, Dahmer sudah sangat tertarik dengan hewan-hewan mati. Semua itu bermula ketika ia menyaksikan sang ayah mengeluarkan tulang dari bangkai hewan-hewan. Menurut sang ayah, Dahmer tertarik dengan suara yang dikeluarkan dari tulang-tulang tersebut. Dahmer juga disebut kerap bertanya seputar itu, seperti pengaruh bleaching atau pemutih pada tulang dan cara menyimpan tulang hewan. Ia juga hobi menyimpan capung atau kupu-kupu di dalam toples hingga mengumpulkan bangkai binatang seperti kucing dan anjing dari pinggir jalan. Hal tak lazim ini dilakukan dari usia Dahmer 4 tahun. Kalian pasti kebayangkan bagaimana mungkin anak usia 4 tahun melakukan hal ini? Dahmer mengaku minat atas nekrofilia serta hasrat membunuh muncul saat ia berusia 14 tahun. Nekrofilia merupakan penyakit kelainan berupa ketertarikan secara seksual untuk menyetubuhi mayat. Pada usia itu pula, Dahmer mulai terbiasa minum bir dan alkohol lainnya pada siang hari. Bahkan, ia diam-diam membawa minuman keras ke sekolah dengan menyembunyikannya di dalam jaket. Ketidakharmonisan pernikahan orang tuanya dan proses perceraian yang sengit beberapa tahun kemudian yang diperkirakan menjadi katalisator dari pemikiran emosionalnya menjadi tindakan yang nyata. Korban pertama Jeffrey Dahmer bernama Stephen Hicks. Dia laki-laki berusia 18 tahun
yang dibawa ke rumah orang tuanya di Ohio. Kejadian ini terjadi pada Juni 1978 setelah Dahmer lulus SMA. Dahmer membuat pemuda itu mabuk. Ketika Hicks mencoba untuk pergi, Dahmer membunuhnya dengan mencekik dan memukulnya dengan barbel. Lalu dia memotong-motong mayat korban pertamanya dan membungkus dengan kantong plastik hitam. Kemudian menguburkannya di belakang rumah orang tuanya. Dikutip dari pernyataan Dahmer kepada Inside Edition pada tahun 1993, Dahmer menyatakan bahwa ia selalu tahu kalau yang dilakukannya itu salah. Saat itu, saya baru kembali dari pusat perbelanjaan dan berfantasi mengambil penumpang dan membawanya ke rumah untuk mendominasi dan memegang kendali penuh atas dirinya, ungkap Dahmer. Tak ada satupun yang tahu mengenai pembunuhan itu selama 1 dekade. Setelah itu, Dahmer tidak membunuh selama bertahun-tahun. Dalam periode itu, ia keluar dari Ohio State University dan masuk militer pada akhir Desember 1978 atas paksaan sang ayah. Dahmer kemudian ditempatkan di Jerman. Ia juga hanya bergabung dalam militer dalam waktu yang singkat. Dia diberhentikan karena masalah minum alkohol yang berlebihan. Setelah keluar dari militer, Dahmer kembali ke Ohio bersama orang tuanya pada September 1981. Ia sempat ditangkap karena mabuk-mabukan dan melakukan kekacauan yang membuatnya didenda dan dihukum penjara. Dahmer kemudian dikirim ke rumah neneknya di Milwaukee, Wisconsin. Orang tua Dahmer berharap sang nenek dapat mengubah kebiasaan buruknya, minum alkohol. Dahmer pernah ditangkap dan didenda karena pamer aurat di Wisconsin State Fair Park pada tahun 1982. Ia ditangkap lagi pada Agustus 1986 karena melakukan masturbasi di depan umum. Dahmer pun dihukum 1 tahun percobaan dan konseling. Pada September 1987, Dahmer membunuh korban keduanya. Korban kedua Jeffrey Dahmer bernama Steve Tuomi. Steve Tuomi adalah laki-laki berumur 24 tahun. Dia dibawa ke kamar hotel. Kepada polisi, ia mengaku hanya ingat membius korbannya tanpa membunuh. Padahal, dia membeli sebuah koper besar untuk mengangkut tubuh Tuomi ke ruang bawah tanah neneknya. Di ruang bawah tanah neneknya itulah korban dibunuh, dimutilasi, dan mayatnya dibuang ke tempat sampah kecuali bagian kepalanya. Pada bulan Oktober 1987, Dahmer kembali berulah dengan korban ketiganya, laki-laki berusia 14 tahun. Korban ketiga dari Jeffrey Dahmer bernama Jamie Dockstader. Ia menjerat korban dengan iming-iming uang, kemudian membius dan menghabisinya seperti korban kedua. Korban keempat dari Jeffrey Dahmer yaitu Richard Guerrero. Dia berusia 25 tahun. Korban yang dibunuh Jeffrey Dahmer pada tanggal 24 Maret 1988 ini
berasal dari Meksiko. Ia mempunyai nasib yang serupa dengan korban-korban yang sebelumnya. Namun, kala itu, berbagai berita melaporkan Dahmer melakukan hubungan seks dengan mayat korban sebelum akhirnya dimutilasi. Hingga pada suatu hari, Dahmer diusir oleh sang nenek karena kerap membawa laki-laki ke rumahnya pada larut malam. Sang nenek juga mengeluh mencium bau busuk dari ruang bawah tanahnya. Lalu sang nenek pun sudah bosan dengan kebiasaan cucunya yang sering mabuk-mabukan. Meskipun neneknya tidak pernah mengetahui adanya pembunuhan yang dilakukan di ruang bawah tanahnya. Dia memaksa Jeffrey Dahmer untuk pindah dari tempat itu pada tahun 1988. Setelah itu, Dahmer tinggal di apartemen satu kamar dan berupaya beraksi lagi pada September 1988. Namun berujung ia ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak berusia 13 tahun. Korban kala itu dibius dan dianiaya. Namun, anak itu berhasil melarikan diri dan melaporkan kepada polisi. Dahmer sempat dipenjara 1 pekan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Pada bulan Maret 1989, dia memikat, membius, mencekik, dan melakukan hubungan homoseksual, memotret, memotong-motong, dan membuang Anthony Sears yang sebagai korban kelimanya. Anthony Sears seorang model yang bercita-cita tinggi. Mulai tahun 1989, Dahmer seolah tak terhentikan. Ia membunuh korban kelimanya hingga ke-17 dalam rentang 2 tahun sebelum menjalani persidangan, masuk penjara, dan tewas di tangan tahanan lainnya. Pada tahun itu, Jeffrey Dahmer mulai menyimpan anggota tubuh sang korban, seperti kepala dan alat kelamin korban kelimanya di sebuah kotak kayu. Pada Mei 1989, Dahmer sempat dipenjara 1 tahun dengan 5 tahun masa percobaan atas kasus penyerangan seksual tingkat 2. Namun, ia bebas 2 bulan lebih awal. Seperti tidak terjadi penyesalan pada Jeffrey Dahmer. Selepas dari penjara, Dahmer membunuh orang lagi. Korban ke-6-nya kali ini difoto menggunakan Polaroid. Tengkorak kepala korban juga disimpan bersama dengan korban kelimanya. Sedangkan badannya direbus dan dilarutkan dalam asam. Usai kejahatan itu, tetangga mengeluhkan aroma yang tidak sedap dari unit Dahmer. Namun, Dahmer beralih dengan kulkas yang rusak. Seiring waktu, ia mengembangkan ritual pembunuhannya dengan bereksperimen menggunakan bahan kimia dan sering memakan daging korbannya. Dahmer juga mencoba lobotomi, mengebor tengkorak korban saat mereka masih hidup dan menyuntik mereka dengan asam muriatik. Pada bulan Juni 1990, Dahmer kembali membunuh dan korban ke-7 itu sempat disimpan di dalam freezer sebelum dibuangnya. Dahmer kemudian membunuh 2 orang lainnya pada bulan September 1990. Kepala korban ke-8 ia pajang di apartemennya. Bagian tubuhnya juga disimpan untuk dimakan.
Korban ke-9 ia buang dengan alasan tak tertarik sama sekali. Pada tahun 1991, ia kembali membunuh dan memakan tubuh korban ke-10. Dahmer mengaku memakan tubuh korban itu membuat dirinya merasa korban menjadi bagian dirinya. Jeffrey Dahmer menggunakan cara yang sama kepada korban ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Setelah itu, Dahmer mencoba cara baru dalam menyiksa korban ke-11 hingga ke-13. Di antara korban itu yakni Konerak Sintasomphone. Ia adalah siswa sekolah menengah pertama ketika dia dibunuh pada tanggal 27 Mei 1991. Dia juga ikut dibahas dalam serial film Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Namun, Dahmer memilih cara lama ketika membunuh korban ke-14 hingga ke-17. Ia juga menyimpan kepala dan organ tubuh korban-korban lainnya di dalam freezer. Aksi pembunuhan oleh Dahmer pun terhenti ketika ia hendak melakukan modus serupa kepada Tracy Edwards. Edwards yang berusia 32 tahun sepakat menemani Dahmer di apartemennya. Namun, ketika masuk apartemen, Edwards mencium bau tidak sedap dan tumpukan box hydrochloric acid. Dahmer yang mencium kecurigaan Edwards langsung berusaha memborgol pria itu untuk diambil foto telanjangnya. Tak disangka-sangka, Edwards lalu meninju wajah Dahmer dan melarikan diri. Lalu ia bertemu mobil polisi. Polisi kemudian menyambangi dan memeriksa apartemen Dahmer, kemudian menemukan banyak foto Polaroid bergambarkan mayat. Polisi berhasil menggagalkan pelarian diri Dahmer. Saat penggeledahan, polisi menemukan 4 kepala di rak paling bawah, kemudian 4 kepala di dapur, 2 hati manusia di lemari es, 7 tengkorak di kamar tidur, dan tubuh manusia di lemari es. Tak hanya itu, mereka juga menemukan organ seksual yang diawetkan, 2 kerangka utuh, potongan tangan, dan 3 batang tubuh lainnya terendam asam. Dalam pemeriksaan, Dahmer mengaku penjara adalah tempat terbaik untuk dirinya. Dia mengaku akan kembali ke cara hidup yang sama dan melakukan hal yang sama apabila dia dibebaskan dari penjara. Pada bulan Februari 1992, ia dijatuhkan 15 hukuman seumur hidup berturut-turut. Hukuman ke-16 dijatuhkan pada Mei 1992 terkait pembunuhan pada 1978. Namun, Dahmer hanya berada di penjara 2 tahun hingga akhirnya dibunuh oleh sesama narapidana di penjara Wisconsin pada tahun 1994. Kasus ini memang sangat sadis, tetapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus lebih berhati-hati terhadap orang asing di sekitar kita. Dan jangan mudah untuk menerima sesuatu dari orang yang kita tidak kenal. Mystery Lovers, sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Kalau ada yang mau ditambahkan, kalian bisa komen. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih.